Halo Tribuners, apa kabar Anda pada hari ini? Semoga dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan sehat selalu. Dan senang sekali saya Noristela kembali menyapa Tribuners dalam acara Tribun Jogja Podcast. Tribuners, Satpol PP Kabupaten Bantul berkomitmen untuk menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum demi terciptanya harmoni di tengah masyarakat. Lalu bagaimana peran Satpol PP Bantul di tengah masyarakat? Kita akan membahasnya lebih jauh di Tribun Jogja Podcast dengan tema menegakkan peraturan, menjaga harmoni peran Satpol PP Bantul di tengah masyarakat. Dan tentunya sudah hadir di studio Tribun Jogja narasumber kita yang luar biasa, Bapak R. Jati Bayu Broto atau disapa Pak Jati. Beliau adalah Kasatpol PP Bantul. Pak Jati, apa kabar? Alhamdulillah sehat, tetap semangat selalu. Luar biasa. Matur nuwun, Bapak sudah meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini. Pak, kita akan membahas tema mengenai menegakkan peraturan, menjaga harmoni peran Satpol PP Bantul di tengah masyarakat. Nah, mungkin Pak Jati boleh bercerita Pak, apa sih Pak tugas dan wewenang dari Satpol PP itu sendiri Pak? Silakan Pak Jati. Satpol PP kita sesuai dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah, tugas kita sudah dijelaskan adalah membantu kepala daerah, membantu Pak Bupati dalam menegakkan peraturan daerah, kemudian menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan yang terakhir memberikan perlindungan kepada masyarakat. 3 itu kuncinya tugas pokok dari Satpol PP. Oke, terkait dengan menegakkan peraturan dan juga menjaga harmoni nih Pak. Apa sih Pak tantangannya dari Satpol PP sendiri Pak? Silahkan. Jadi Satpol PP selalu memang tugas kita selalu berhadapan dengan permasalahan-permasalahan masyarakat. Jadi memang kita ditugaskan untuk mengurai masalah di masyarakat, khususnya berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah. Pada prinsipnya peraturan daerah ini dibuat untuk memberikan perlindungan masyarakat, untuk mengatur agar tidak ada kepentingan-kepentingan antar masyarakat yang bertabrakan, sehingga peraturan daerah ini dibuat sebagai solusi pemecahannya. Nah tentu dalam pelaksanaannya perda ini ada masyarakat yang bisa memahami, akhirnya bisa mentaati, tetapi juga ada yang memang belum tahu, belum paham. Ada juga yang sebetulnya tahu tetapi ya pura-pura tidak tahu karena kepentingan pribadinya yang menonjol. Nah ini kita selalu menghadapi situasi yang seperti itu. Oke, tadi Pak Jati sudah bercerita terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP. Nah, permasalahan mungkin yang paling banyak ditemukan di Bantul sendiri apa Pak permasalahannya? Di Bantul saat ini masih adanya pembuangan sampah yang dilakukan secara liar di pinggir-pinggir jalan. Ini ada Perda Bantul yang mengatur tentang sampah rumah tangga. Ada satu ketentuan yang masyarakat tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Ini banyak dilakukan masyarakat, khususnya di wilayah Bantul dan sekitarnya, dibuang di pinggir jalan ini yang masih parah. Kemudian pembakaran sampah, kemudian juga berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol. Ini juga menjadi salah satu tugas kami Satpol PP. Bagaimana kita mengatur pedagang-pedagang kaki lima yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Yang ini menjadi kendala kita. Satu sisi pedagang kaki lima banyak yang melanggar karena ketentuannya tidak boleh bahu jalan digunakan untuk berjualan. Tetapi tentu kita juga harus bijak. Masyarakat kita butuh mencari nafkah, butuh mencari rezeki. Ya, salah satunya juga harus melakukan jual dengan berjualan, beraktivitas di pinggir jalan. Nah, ini kita punya peran di sana, agar bagaimana peraturan daerah ini bisa dipahami masyarakat. Kalaupun terpaksa ada pelanggaran, ya bagaimana pelanggaran ini bisa kita tolerir.
Dari permasalahan yang tadi diuraikan oleh Pak Jati itu Pak ya, lalu upaya dari Satpol PP Bantul sendiri untuk menghadapi permasalahan itu seperti apa yang dilakukan Pak? Silahkan. Ya, tentu komunikasi yang paling penting, komunikasi dengan masyarakat. Di samping kita juga harus mempersiapkan personel. Nah, kami di Satpol PP kita punya moto Satpol PP ini harus tanggap, harus berprofesional juga berintegritas. Pol PP yang handal itu ya kita harus setiap saat harus siap untuk menindaklanjuti pengaduan-pengaduan masyarakat, permasalahan masyarakat. Kita harus profesional dalam arti ya regulasinya seperti apa, aturan-aturannya seperti apa, ini harus dikuasai betul oleh semua anggota Satpol PP kita. Yang terakhir berintegritas. Berintegritas ini harus bisa menjaga kedisiplinannya, menjaga kejujurannya, menjaga moral dan lain sebagainya. Karena dalam melaksanakan tugas di lapangan tentu kita banyak sekali tantangan-tantangan, cobaan-cobaan, gangguan ini macam-macam bentuknya. Tapi sekali lagi komunikasi dengan masyarakat ini hal yang paling penting menurut kami untuk bisa menciptakan suasana harmonis tadi, Mbak. Oke, terkait dengan mekanisme pemberian teguran sebelum tindakan penertiban dilakukan ini bagaimana nih Pak? Ya, khusus untuk PKL ini kita sudah komunikasikan. Di Bantul kita mendata PKL-PKL yang ada di Bantul. Kemudian kita bentuk paguyuban ya. Ada semacam kelompok-kelompoknya di suatu wilayah tertentu. Ini memudahkan kita untuk berkomunikasi. Kemudian kita berikan pemahaman, sosialisasi. Kemudian juga kita berikan surat pernyataan. Jadi mereka sudah harus paham bahwa keberadaannya satu melanggar peraturan. Kedua, kita minta untuk menjaga ketertiban, untuk menjaga kebersihan yang ditempati. Yang selanjutnya juga tidak mengganggu kepentingan umum. Lalu juga bersedia setiap saat kita atur, kita pindahkan kalau memang pemerintah ataupun masyarakat akan menggunakan tempat yang mereka tempati. Nah, jadi sejak awal ini mereka sudah kita pahamkan. Lalu kalau terjadi sesuatu, misalkan ada kemudian suatu tempat yang akan digunakan akses jalan masyarakat. Kemudian akses jalan itu digunakan oleh para PKL, maka ini ya satu tentu kita baik-baik. Kita minta pengertian untuk bisa pindah. Kalau tidak bisa mentaati ya tetap kita berikan teguran. Pertama kita berikan waktu 7 hari, kita surati lagi 3 hari, sampai pada akhirnya kalau memang tidak mau melaksanakan ya terakhir kita harus melakukan penertiban. Tapi penertiban ini satu langkah terakhir yang memang betul-betul persuasif tidak bisa dilakukan. Kalau dari Satpol PP Bantul sendiri sering Pak melakukan giat penertiban itu sendiri Pak? Sering. Dan hampir rutin selalu ada juga. Yeah. Kalau terkait dengan upaya Satpol PP Pak dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan menjaga hubungan baik dengan warga Bantul begitu, bagaimana Pak? Yes, jadi selama ini mungkin yang terlihat tugas-tugas kegiatan Satpol PP itu hanya pada ranah penertiban, penegakan. Tapi sebetulnya bukan hanya itu, banyak yang kita lakukan. Kita punya kegiatan-kegiatan yang berupa sosialisasi, komunikasi dengan masyarakat. Kita rutin setiap malam kelompok-kelompok masyarakat kita datangi, komunikasi permasalahannya apa dan lain sebagainya. Yang pada intinya yang pertama kita mengajak masyarakat. Yang namanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat ini yang utama bisa menjaga ya dari masyarakat itu sendiri. Pemerintah termasuk Satpol PP ini hanya fasilitasi saja. Jadi yang pertama kita muter keliling, ketemu dengan segenap warga masyarakat, berdiskusi, komunikasi bagaimana
masyarakat bisa menjaga secara mandiri tentang ketentraman dan ketertiban umum yang ada. Kalau ada hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan oleh masyarakat, baru kita menerima, kita siap untuk memfasilitasi, menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat. Oke, kalau dari Satpol PP sendiri Pak, apa kemudian langkah yang diambil oleh Satpol PP Bantul untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mentaati peraturan daerah itu Pak? Ya, jadi sekali lagi peraturan daerah ini sebetulnya kan untuk masyarakat sendiri ya, untuk masyarakat sendiri, sehingga ini sangat penting ditaati oleh semua pihak. Satu, kita lakukan edukasi pendekatan-pendekatan kepada masyarakat. Yang kedua, kita melakukan penegakan. Penegakan ini ada yang bersifat non-justisi, artinya penertiban-penertiban secara persuasif. Tapi juga kita diberikan kewenangan untuk melakukan langkah-langkah justisi. Membawa ke sidang pengadilan dengan tindak pidana ringan. Jadi setiap peraturan daerah di dalamnya ada sanksi pidana dengan hukuman penjara bisa sampai 3 bulan atau denda maksimal sampai 50 juta rupiah. Nah, ini ketika langkah-langkah persuasif tidak diindahkan, maka yang terakhir kita bisa membawa ke sidang pengadilan. Nanti hakim yang akan memutus perkara ini, yang akan menjatuhkan sanksinya. Entah bisa denda, dendanya bisa 1 juta sampai 50 juta, atau mungkin bisa sampai ke sanksi pidana kurungan, dimungkinkan ya. Oke, terkait dengan menjaga ketertiban dan juga keamanan di masyarakat ya Pak ya, apa sih Pak paling banyak kritikan-kritikan dari masyarakat terkait dengan mungkin ketertiban atau keamanan di Bantul sendiri? Apa kritikan yang paling banyak dari masyarakat ini Pak? Ya, saya kira biasa kita Satpol PP itu ada pujian tapi juga ada kritikan. Ya, kritikan-kritikan yang sering kita terima ketika ada permasalahan di masyarakat, ini selalu kita yang menjadi tumpuan. Kok Pol PP tidak bertindak, tidak menyelesaikan, dan lain sebagainya. Mungkin kita juga dianggap arogan, tetapi yang si arogan-arogan ini insya Allah kita di Bantul hampir tidak pernah, karena kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan penyelesaian masalah ini dengan pendekatan budaya, ya, kita dengan pendekatan. Tetapi yang banyak barangkali kadang aduan-aduan ini banyak, dan masyarakat pengennya ya ketika mengadu ya hari ini juga, jam ini juga segera ditindaklanjuti gitu ya, dan selesai. Dan ini yang barangkali tidak mudah, keterbatasan personil pasti. Kemudian juga banyaknya permasalahan yang harus kita hadapi, dan tidak setiap permasalahan itu kemudian bisa selesai. Nah, ini kadang-kala kita mendapatkan apa namanya ya kritik-kritik seperti itulah. Kenapa Polri tidak cepat bertindak, kenapa tidak cepat selesai? Karena masyarakat sendiri macam-macam. Memang ada yang sekali kita peringatkan, kemudian segera menindaklanjuti, menyesuaikan. Tetapi juga banyak masyarakat yang bandel. Kita datangi berkali-kali. Bahkan sudah kita lakukan operasi justisi pun masih melakukan pelanggaran, ada juga. Oke, kalau dari Satpol PP Bantul sendiri untuk menghadapi kritik-kritik yang masuk tersebut, bagaimana Pak upaya yang dilakukan? Ya, yang penting kita dengan kerja, ya, apapun teman-teman kita berikan pemahaman. Jangan alergi terhadap kritikan. Kritikan itu justru mari kita gunakan menjadi apa ya, penyemangat kita. Ada kritikan kita anggap berarti kita masih kurang. Ya, jadi jangan sampai alergi ada kritikan kemudian malah justru yang mengkritik kita ada rasa apa mangkal dan enggak, saya kira enggak boleh. Nah, kritikan itu justru kita anggap ya mereka adalah masyarakat yang peduli kepada kita. Bagi saya
kritikan itu justru lebih bermanfaat daripada pujian. Kalau pujian-pujian itu ya banyak lah kita, tetapi justru akan kita menjadi kurang waspada, kurang bisa mengkoreksi diri. Tapi kritikan ini justru kami malah banyak menunggu. Ada kritikan berarti ada hal yang belum pas apa yang kita lakukan. Ya, jadi saya kira itu banyak sekali memang Karena kritikan. kritikan sifatnya membangun tadi itu ya Pak Iya, ya? betul. Ya apapun bentuknya lah. Kritikan itu ya kita anggap ketidakpuasan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah melalui Satpol PP yang memang seharusnya kita harus melakukan. Masyarakat tidak puas ya berarti kita yang belum benar lah. Ya mungkin kita sudah menurut kita benar, tetapi menurut masyarakat punya harapan yang lebih toh. Jadi kita tidak boleh kecewa, tidak boleh kemudian sakit hati. Ya kita anggap ya masyarakat mungkin juga macam-macam. Ya ada yang ya kemauannya semuanya serba segera cepat selesai. Biasa Mbak di masyarakat seperti itu. Kalau sejauh ini Pak Jati, kolaborasi maupun sinergi dari Satpol PP Bantul maupun dengan dinas lain, instansi lain maupun dengan masyarakat terkait dengan penegakan peraturan itu sendiri, sejauh ini kolaborasi yang sudah dibangun seperti apa Pak? Ya, jadi kita punya forum, kita ada sekretariat PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Kita rutin melakukan koordinasi dengan OPD teknis, pembina kegiatan-kegiatan teknis ya. Nah, sehingga kita sudah bersinergi mana-mana yang harus kita selesaikan. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan secara teknis, maka di forum itu kita bisa minta bantuan dan saling melengkapi. Mungkin OPD perlu juga kita bertindak. Ini yang kita dengan dinas teknis atau dengan OPD kita sudah rutin ada forumnya. Kemudian kita juga menjalin dengan kelompok-kelompok masyarakat, ormas-ormas yang ada di masyarakat. Ada dengan sekarang di Jogja ada Paksikaton, ada namanya Pemuda Pancasila, ada dari dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, ini juga ada Kokam, ada Banser dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok komunikasi masyarakat semuanya kita jalin, kita ada forum setahun berapa kali kita ketemuan. Nah, kita berdiskusi permasalahan-permasalahan apa yang ada di masyarakat. Tentu kita tidak bisa sendiri menyelesaikan permasalahan. Suatu masalah yang kita hadapi, ya, di dalamnya kemungkinan ada anggota yang punya kedekatan dengan mungkin pemuda Pancasila, mungkin ada kedekatan dengan teman-teman Banser, mungkin ada kedekatan dengan teman-teman Kokam. Nah, kalau kita sudah punya jalinan hubungan yang baik dengan ormas-ormas yang ada di masyarakat di Bantul ini sangat memudahkan kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lapangan. Oke, terkait dengan dukungan baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat Bantul khususnya terkait dalam membantu tugas-tugas Satpol PP. Seberapa besar nih Pak dukungan mereka ini Pak? Ya, kalau dari pemerintah tentu dukungannya ya sangat maksimal. Pak Bupati yang kemarin visinya ingin menciptakan masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis. Ini Satpol PP kita punya peran besar dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis. Tentu dukungan Pak Bupati, dukungan moral, kebijakan, penganggaran tentu sudah maksimal. Dukungan dari masyarakat juga kami sangat merasakan ketika kami banyak berkomunikasi dengan masyarakat. Kita melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi komunikasi. Ini kami melihat respon dari masyarakat cukup tinggi. Pertanyaan dalam pertemuan ini selalu ada muncul. Nah, ini yang kami anggap respon masyarakat, dukungan masyarakat, harapan masyarakat terhadap Satpol PP di dalam
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum ini sangat tinggi. Ketika masyarakat kita ajak berdiskusi itu ternyata semangatnya luar biasa. Karena memang masalah ketentraman dan ketertiban umum ini menjadi masalah yang mendasar bagi semua masyarakat. Oke, tadi menyambung terkait dengan harapan masyarakat ya, terkait dengan Satpol PP. Nah, apa Ya. sih Pak harapan besar masyarakat Bantul ini khususnya dengan Satpol PP ini, apa nih Pak harapan besarnya Pak? Yang pertama tentu masyarakat pengen didampingi di dalam menjaga lingkungan masyarakatnya. Khususnya yang kita tangkap itu berkaitan dengan nasib anak-anaknya, putra-putrinya, nasib generasi penerus. Karena ya salah satu ancaman generasi penerus ini adalah satu berkaitan dengan minuman keras, minuman beralkohol, masalah narkoba, masalah pergaulan bebas, kenakalan remaja. Ini masyarakat yang kita temui sangat antusias kalau berbicara masalah itu, masalah hal-hal yang bisa mengancam ketentraman ketertiban umum khususnya pada generasi mudanya. Ini yang kita tangkap, masyarakat sangat antusias berharap dari Satpol PP peran kita di sana. Oke, tadi kita sudah berbicara terkait dengan peran, tugas, dan wewenang Satpol PP. Yeah. Nah, saya mau tanya terkait dengan inovasi terbaru mungkin dari Satpol PP Bantul dalam meningkatkan profesionalisme dan juga integritas para anggotanya sendiri. Apa ini Pak inovasi terbarunya Pak? Ya, untuk internal tadi kita sampaikan, kita punya moto yang khusus untuk Satpol PP Bantul, yaitu Satpol PP yang handal, profesional, dan berintegritas. Ini menjadi salam ciri khasnya Satpol PP Bantul. Jadi handal, profesional, dan berintegritas. Satpol PP yang handal ini ya teman-teman anggota harus siap, harus bisa dengan cepat tanggap melayani pengaduan-pengaduan masyarakat, menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat. Harus dengan secepat-cepatnya kita menanggapi pengaduan. Yang kedua profesional. Profesional itu ya anggota Satpol PP kita semuanya harus kita bekali dengan pengetahuan tentang bagaimana SOP-nya, regulasinya, ketentuan-ketentuan yang secara umum mendasar ini harus dipahami betul. Jadi jangan sampai anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya tidak memahami ketentuan sehingga justru akan melanggar aturan ini yang kita hindari betul. Kemudian yang ketiga harus berintegritas. Berintegritas ini yang menjaga kedisiplinan, kejujuran, menjaga kewibawaan. Ini yang juga kita wanti-wanti betul. Lalu di Bantul kita punya tim TRC, tim reaksi cepat dalam rangka menindaklanjuti pengaduan-pengaduan masyarakat. Sehingga harapannya pengaduan dari masyarakat ke Satpol PP ini tidak berlama-lama. Secepatnya harus segera kita tindak lanjuti dengan cepat, dengan tepat. Nah, minimal kita harus datang dulu. Nah, penyelesaiannya ya kita tentu secepatnya, tetapi tidak semua masalah memang kita hadir selesai tidak, tetapi minimal dengan kita segera hadir itu sudah memberikan respon kita dan masyarakat sudah mulai merasa diperhatikan. Itu sudah 50% permasalahan mereka selesai lah dengan kita datang. Artinya mereka yang mengadukan itu sudah ayem dulu ketika kita datang. Nah, penyelesaiannya tinggal nanti tergantung permasalahannya seperti apa. Oke, Pak Jati, ini pertanyaan terakhir Pak Jati. Pendekatan terbaik yang dilakukan oleh Satpol PP Bantul dalam menegakkan peraturan tanpa menimbulkan gesekan seperti apa Pak? Silahkan Pak Jati. Jadi kami di Bantul ini berupaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan, menegakkan peraturan daerah ini dengan pendekatan budaya.
Jadi kita harus merubah pola-pola lama Satpol PP yang dulu dalam tanda petik sedikit arogan dan lain sebagainya. Tapi ini kita balik. Sekarang harus dengan pendekatan budaya, komunikasi yang baik, di mana permasalahan-permasalahan yang berpotensi muncul, di situ justru kita lakukan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat. Kita komunikasi dengan masyarakat. Ada permasalahan apa, seperti apa langkah-langkahnya, masyarakat kita ajak berdiskusi. Ini jauh lebih berhasil kita rasakan dan tidak banyak dalam tanda petik rame-rame, sehingga kita di Bantul insya Allah tidak banyak lagi kabar-kabar, berita-berita Satpol PP kita bersitegang dengan masyarakat. Ini karena pendekatannya kita balik sekarang dengan pendekatan budaya. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Jati sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Studio Tribun Jogja. Terima kasih Terima sekali. kasih, Terima kasih semuanya. juga untuk Tribuners yang telah menyaksikan Tribun Jogja Podcast hari ini. Saya Norisera dan Pak Jati yang hadir pada hari ini mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.